Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para pendengar program Berita Selamat Cari Domah GKI. Saat ini saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Nas bacaan kita saat ini ialah Mazmur pasal 23 ayat 1-2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tema untuk perenungan kita saat ini ialah gembala dan domba. Saudara sekalian, kita pasti sering mendengar tentang Tuhan gembala yang baik. Kita menyadari gembala yang baik ialah Dia, Kristus, yang menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia bagai seorang gembala yang rela kehilangan nyawanya untuk menghalau kuasa maut dari domba-dombanya. Kita meyakini hal itu dan berpegang teguh pada pengharapan iman kita yang demikian. Lalu saudara-saudara, sesungguhnya Allah yang mengasihi kita, yang melalui pengorbanan Kristus telah membuktikannya, sudah tentu tidak hanya menjamin keselamatan rohani, tapi juga jasmani kita. Dari mana kita tahu akan hal itu? Mazmur pasal 23 ayat 1-2 ini jelas menyatakannya bagi kita. Pemazmur, yakni Daud, ketika ia menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, sudah tentu karena ia telah melihat, merasakan dan menikmati cinta kasih Allah itu. Menghadapi bahaya kematian dan ancaman Saul, bahkan juga kelaparan ketika menjadi seorang pelarian. Itu adalah hal yang dialami oleh Daud. Keselamatan yang diperolehnya semata-mata karena Allah berkenan kepadanya. Lalu ketika Allah berkenan, apa yang diperoleh bagi kita berdasarkan kesaksian iman Daud? Pertama ialah damai sejahtera. Ungkapan bahwa takkan kekurangan aku menjadi jelas bahwa ada kepastian bahwa hidup dilimpahi dengan ketenangan hati, pikiran dan perasaan. Itu adalah damai sejahtera yang membuat kita tidak merasa kekurangan hal apapun di tengah situasi bahaya dan ancaman. Tidak mudah dan bahkan tidak akan kita terima jaminan dan kepastian damai sejahtera itu kalau bukan dari Allah. Ini adalah damai sejahtera dalam jiwa. Kedua ialah jaminan bahwa akan ada sukacita. Domba yang lapar memerlukan padang rumput yang segar. Orang yang lapar memerlukan asupan makanan yang bernutrisi. Begitulah jiwa dan diri kita. Padang yang berumput hijau adalah bentuk adanya sukacita yang diperoleh ketika berhasil melewati bahaya dan ancaman. Sukacita itu yang membuat kita merasa lega, penuh ucapan syukur, bahkan melimpah dalam pengharapan. Itulah sukacita dalam jiwa dan diri. Ketiga ialah jaminan bahwa Allah akan memberikan perlindungan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang dalam hal ini ialah situasi yang lepas dari mara bahaya dan ancaman. Itulah yang dialami oleh Daud. Dan bagi kita, ini menjadi kesaksian iman yang menjamin bahwa Allah memberikan perlindungan baik fisik dan jiwa kita. Sebab Allah lebih tahu bahwa kita tidak hidup dari roti saja, melainkan juga dari firman Allah. Yang menyatakan bagi kita firman Allah melindungi jiwa kita dari kehancuran akibat semua ancaman dan bahaya yang kita jalani dalam hidup. Ia membimbing ke air yang tenang, tempat kita dapat menyegarkan diri, tempat kita menyegarkan jiwa ataupun rohani kita yang lelah dan terancam oleh bahaya maut. Saudara sekalian, dari semuanya ini, hanya ada satu hal yang Allah mau. Sadari bahwa diri kita memerlukan Allah. Sadari bahwa kita lemah. Sadari bahwa diri
tubuh, jiwa, bahkan iman kita lelah dan merana, lalu datang pada Allah seperti Daud yang memohon pertolongan. Maka Tuhan adalah gembala yang baik, bukan hanya menjadi kesaksian iman Daud, tapi juga kesaksian iman kita. Kita melihat, merasakan dan menikmati Tuhan gembala yang baik, maka disitulah selanjutnya kita menyaksikan iman itu bagi domba-domba yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Kami boleh mengucap syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tubuh, jiwa, bahkan iman kami ini lelah dan merana, maka kami memohon supaya berkenan Engkau menolong kami. Tuhan Yesus yang pengasih, kami perlu untuk disegarkan agar kami kuat. Kami perlu disegarkan agar teguh dalam iman dan pengharapan. Oleh karena itu, dalam hidup kami mengaku lemah dan berserah hanya padamu. Kami mohon, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami, serta jadikanlah kami pribadi yang menjadi berkat, menyaksikan iman kami bagi banyak orang, seperti yang telah kami lihat, rasakan, dan nikmati melalui cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Allah dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin.